Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatansyah, berasal dari Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Perikanan dan Kelautan, dengan NIM 2204 1115 31. Kenalkan, nama saya Fitra Fernandas, angkatan 2019 prodi jurusan Budidaya Perairan dengan NIM 1904 11 31. Kenalkan, nama saya Adelia Fahira dengan NIM 2104 113248 dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan angkatan 2021. Kenalkan, nama saya Briantara dengan NIM 2204 1134 dari program studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Bali. Perkenalkan, nama saya Norman Vincent Samosir dengan NIM 2304 112814 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Contoh aplikasi apa yang digunakan di bidang studi Anda? Di sini kami di Teknologi Hasil Perikanan, biasanya kami menggunakan itu aplikasi dalam komputer itu biasanya menggunakan SPSS, yang dimana SPSS itu gunanya untuk menjelaskan statistik. Aplikasi yang digunakan di Prodi kemarin itu sempat pakai Google Earth, itu dipakai untuk mengukur luas atau keliling dari waduk. Biasanya kami menggunakan pengaplikasian dalam bentuk Excel. Itu kami mengumpul data. Dari mengumpul data itu bisa menganalisis dari penelitian kami. Dosennya sudah menjelaskan seperti dengan menggunakan PowerPoint. Untuk pemetaan juga bisa seperti Google Earth Engine juga bisa, dan QGIS dan segala macam. Apa manfaat komputer atau teknologi di bidang studi Anda? Jadi SPSS itu dia lebih lebih akurat datanya dibandingkan menggunakan Excel. Walaupun hasilnya hampir sama, akan tetapi kalau pakai Excel itu membutuhkan waktu yang sangat lama, dan juga kalau menggunakan Excel rumus-rumusnya juga sangat rumit. Mengajar dengan lebih praktis sehingga materi yang disajikan bisa lebih lengkap dan dapat kita simpan dengan baik. Mungkin yang pertama AI ya, sama-sama kita ketahui juga bisa banyak membantu kita dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua yang dalam pengaplikasian ataupun pembuatan pemetaan. Kemudian juga sebagai pusat informasi agar kita tidak ketinggal informasi. Di teknologi itu kan kami bisa membantu dalam mengerjakan tugas, memudahkan serta proses pembelajaran yang modern. Dengan Google Earth tuh kami lebih mudah untuk mengukur keliling dan luas waduk. Jelaskan dampak positif penggunaan komputer atau teknologi di bidang studi Anda. Dampak positifnya itu yang jelas menghemat waktu, lalu juga yang jelas itu sangat membantu kami membuat data jauh lebih akurat. Dampak positif ya digunakan dari teknologi adalah lebih efisiensi dalam pembelajaran. Teknologi juga bisa sebagai pusat pembelajaran seperti AI. Contohnya mungkin kita bisa kayak contoh nih, kita mau nyari coding sekian, nanti kodenya juga keluar begitu. Jadi Mahasiswa ini menggunakan pembelajaran yang lebih elektronik, itu menggunakan PowerPoint yang lebih aktif, bagus gitu. Jadi memudahkan ketertarikan dalam pembelajaran. Dengan teknologi-teknologi yang sudah ada, yang digunakan, yang diberitahukan sama dosen kami juga untuk mengukur keliling tadi, kami dapat mempermudah kami melakukan praktikum-praktikum yang selanjutnya atau yang telah kami lakukan. Jelaskan dampak negatif penggunaan komputer atau teknologi di bidang studi Anda. Dampak negatif, kalau dampak negatif itu lebih ke sistem komputernya. Maksudnya itu komputer atau laptopnya ngangkat dari SPSS itu, karena SPSS ini sangat berat dan juga dia harus di penyimpanan drive utama. Negatifnya kebanyakan mahasiswa kayak lalai gitu, sehingga ketika dosen mengajar dengan itu kebanyakan masih yang tidur-tiduran, bermain smartphone. gimana namanya, kejahatan di dalam penggunaan teknologi tersebut. Nah, jadi sebisa mungkin kalau ketika ingin mengupload sesuatu, kalau bisa dipilah baik-baik agar informasi data pribadi kita juga tidak mudah diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk dampak negatif itu sendiri mungkin itu tergantung dari penggunaannya. Kalau penggunaannya menggunakan positif, bahkan
lebih berdampak positif juga pada penggunanya. Sedangkan begitu juga kalau penggunanya yang menggunakan teknologi itu secara negatif, mungkin dampaknya lebih besar. Dampak negatifnya data mungkin menjadi kurang kurang pasti untuk kami jadikan kami masukkan ke dalam data seperti laporan praktikum. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya komputer atau teknologi digunakan? Harapan saya ke depannya penggunaan teknologi komputer ini yang pasti yang utama harus dipelajari dulu dari sebelum masuk kuliah, karena nantinya betul-betul kita sangat membutuhkannya. Dan juga harapannya mungkin untuk harga-harga komputer atau laptop mungkin bisa sedikit lebih murah, karena untuk mahasiswa itu kebanyakan juga masih sangat mahal harganya. Fakultas Perikanan dapat menggunakan sistem pembelajaran yang lebih modern seperti menggunakan AI agar dapat membantu dalam sistem pembelajaran yang lebih efisien. Kita ketahui kalau semakin kita ketemu informasi ataupun teknologi itu juga semakin canggih, jadi apa yang bisa kita lakukan? Contohnya mungkin yang mungkin dulu jualan baju di kedai-kedai sekarang bisa membuat toko online, terus kemudian kalau kita mau nyari tugas harus baca buku, sekarang udah ada Google begitu, dan kemudian harus digunakan baik-baik sih. Teknologi dan komputer itu digunakan sebaik mungkin, dapat membantu diri sendiri, orang lain, serta dapat menggunakan teknologi sendiri yang bermanfaat. Menurut saya komputer itu digunakan seharusnya sesuai dengan fungsinya gitu, untuk misalnya untuk membuat tugas atau buat laporan atau mengumpulkan data seperti itu. Tapi nggak dipublis sampai ke mahasiswa universitas kan?